Oke guys, buat kalian yang ketinggalan Samsung Galaxy Unpacked dan gua akan resume apa aja sih yang terbaru, termasuk buat kalian yang sedang ngincer. Video ini cocok banget buat kalian. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Video launching kali ini rasanya kayak bukan Samsung, ini kayak pertunjukan Google dan Apple. Ya, karena jadi software yang digunakan Samsung yang terbaru ini mirip banget kayak Apple. Dan panggung yang paling banyak besar yang dibicarakan kali ini adalah Google. Ya, tema Samsung kali ini adalah Samsung Galaxy AI. Di bukaan yang pertama, presiden direkturnya langsung bilang bahwa nanti Samsung Galaxy S24 series ini support hingga 7 tahun garansi update software. Jadi memang sesuai dengan bocoran yang gue udah share di Instastory gue ya. Kalau kalian pengen tahu, follow Instagram gue udah bilang bahwa leak kemungkinan Samsung akan menambah nih ya, dari 5 menjadi 7 tahun update software. Dan ini akan jadi handphone Android yang paling bergaransi paling tinggi ya untuk security update dan OS terbaru. Tapi 7 tahun ini dimulai dari S24 series ya guys ya. Jadi buat handphone kalian yang udah lama ya harus beli yang ini. Nah, fitur yang terbaru yang pertama kalau gue bilang adalah Live Call and Text Translation. Ini adalah fitur AI yang pertama. Jadi secara langsung kalau kalian telepon dengan lawan bicara yang orang asing, itu kalian bisa langsung aktifin fitur ini dan mentranslate apa yang kalian langsung, dan lawannya akan mendengarkan translatannya. Jadi misalnya kalau gue ngomong dengan orang Korea, gue ngomong bahasa Indonesia, nah orang Korea itu akan mendengar bahasa Korea. Ketika orang Korea itu ngomong dengan bahasa Korea, akan terdengar bahasa Indonesia. Ya, itu live translation. Dan ini aktif dengan aplikasi bawaannya si Samsung ya. Jadi lu nggak perlu install software dan aplikasi lainnya. Sayang kalau gue lihat di sini nggak ada bahasa Indonesia ya. Jadi baru 13 bahasa yang ada di dunia. Mungkin nanti akan update. Mungkin. Lalu ada AI Chat Assist. Kalau lu bisa main Canva, itu dia sudah punya fitur kayak gini ya. Misalnya kalau lu ngetik sesuatu kalimat, lu bisa ganti. Kalimatnya bisa dibuat lebih formal, bisa lebih lucu gitu ya, dan lebih banyak-banyak ya. Nah, nanti si AI dari Samsung ini akan mentranslate dengan bahasa yang lebih elaborasi dan lu punya banyak pilihan. Jadi rasanya kalau lu nanti misalnya di sosial media, lu pengen komen yang buat kalian yang pikirannya sempit gitu. Satu kalimat doang dengan pakai AI mungkin kalian akan menjadi kalimat yang wow, panjang banget gitu. Terus ada Android Auto ya, sebenarnya ini fitur yang udah lama di Android ya. Kalau kalian sudah pakai update yang terbaru ya, gue kemarin juga nggak sadar ada Android Auto di ketika naik mobil. Intinya kalau kita lagi sedang berkendara di mobil dan handphone lu dikonekkan ke head unitnya ya, kalau ada SMS dia tuh akan ngeresume apa yang ada di SMS tersebut. Kemarin case gue juga gue cobain ada WhatsApp masuk dan ketika gue play itu dia benar-benar ngeresume. Cuma sayangnya masih bahasa Inggris ya, karena ketika gue balas gue tuh harus ngomong juga bahasa Inggris. Kalau untuk bahasa Indonesia lagi-lagi akan belum familiar mungkin gitu ya. AI selanjutnya di note taking. Ketika lu nulis di notes, aplikasi note sama voice recordernya si Samsung. Ini sama ya seperti yang sudah speech to text itu sebenarnya udah common ya, tapi dengan bantuan dari si Google ini ya, AI-nya bisa lebih mengcover lebih pintar dan lebih luas lagi bahasanya. Juga keunggulan kalau kalian pakai versi notes-nya, notes di dalamnya itu bisa dirapihkan dengan AI. Misalnya kalau kalian nulis acak-acakan, itu ada fitur yang bikin tulisan kita tuh jadi lebih rapih gitu. Jadi rasanya kita tuh kayak punya asisten pribadi gitu guys di handphone kita itu. Lalu selanjutnya yang paling menarik, yang paling banyak disebutkan, Circle to Search ya. Basically ini adalah Google Lens ya, karena Google dan Samsung berkolaborasi. Sekarang kalau lu circle aja apa yang mau lu cari di screen lu, itu akan muncul secara langsung saat itu juga. Ya, misalnya ketika lu lagi lihat foto, lu pengen lihat ini foto barang apa, tas ini merek apa yang ada di foto yang lu lihat ya, atau kalau lu ngeliat ada barang lucu, ini apa sih gitu ya, lu bisa aktifin ini. Atau juga ketika lu dalam video ya, ini tidak menutup dengan foto dan video, ketika dimanapun lu lihat di layar, lu search dan lu lingkarin, dia akan langsung nyari dan saat itu juga akan muncul. Lagi-lagi ya, keakuratannya tergantung dari si Google sendiri, karena kita tuh sebenarnya mengandalkan si Google. Nah, menarik ya, Samsung juga menambahkan fitur privacy AI-nya. Takutnya apa yang kita bikin ini, karena kan AI itu semakin pintar ya. Nah, datanya itu akan di-upload ke server aplikasinya. Nah, di sini ada pilihan yang gue nggak mau ini di-upload keluar, jadi cuma ada di handphone gue doang gitu. Yang pintar tuh cuma si handphone kita doang gitu maksudnya. Jadi data-data kita nggak akan kesebar ke server orang lain. Nah, itu ada pilihannya, bisa lo aktifin secara manual. Juga lanjutan ya, biasa si Knox aplikasi security-nya yang udah ada di generasi sebelumnya ya. Kali ini juga dia sudah support cloud synchronize. Rasanya kayak iCloud ya, jadi lu kalau mau ganti-ganti handphone, security-nya juga udah ikut gitu ya. Jadi lu nggak perlu khawatir harus setting ulang dan sebagainya. Nah, langsung yang di-highlight oleh si Samsung adalah Note 24 Ultra ini ya. Tentu dia punya kamera yang bagus, kamera yang baru dan update. Sebenarnya nggak nambah banyak banget ya. Cara kamera dia masih pakai 200 megapiksel. Tapi dengan sensor yang baru tentunya, dan ada perubahan nih dari 10 megapiksel ke 50 megapiksel untuk telephoto lens-nya. Jadi untuk 5 kali zoom dan 10 kali zoom penambahan AI yang baru. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau
kemarin yang kalian pakai S23 Ultra, emang ada isu kalau kita mau ke zoom di rank di bawah 10 ya. Jadi kalau 5 dan ke 10 itu ada perubahan yang signifikan kualitasnya, ada penurunan gitu ya. Pindah lensa dari 5 ke yang 10 itu terasa gapnya. Nah sekarang dengan AI ini Samsung kayaknya pengen mengurangi kemampuan zoom di rank 5 dan 10-nya nih dengan 50. Jujur li gue cuman baru lihat dari videonya si Arun yang ngebandingin S23 Ultra dan S24 Ultra. Gak signifikan ya. Nah ini yang bikin heboh dan akhirnya terjadi juga. Apa itu? Kali ini Samsung bekerja sama dengan Instagram dan Snapchat. Buat kalian yang ribut-ribut soal Instastory Android itu jelek ya, kali ini for the first time secara official ya, Instagram bekerja sama dengan Samsung. Artinya secara AI nanti high resolusi handphone Samsung akan langsung terdefinisi dengan jelas tanpa crop yang asal-asalan oleh si Instagram ya. Jadi mungkin buat kalian yang pencinta Instastory di iPhone, wah mungkin ini saatnya lu cobain dan pindah, karena lu tahu sendiri ya, resolusi di S24 Ultra ini wow, tinggi banget dibandingkan dengan iPhone ya. Juga termasuk yang menarik ada HDR ini aktif juga di Instagram. Nah, AI selanjutnya setelah foto, editing toolsnya juga punya AI. Jadi bener-bener lu kayak punya dua handphone di sini ya. Jadi kalau lu biasa pakai Google Pixel, yang udah pernah coba Google Pixel itu kan banyak fitur AI ya, dan kemampuan dia memang di software. Tapi sayangnya kalau Google Pixel itu kan, apalagi yang budget phone, prosesornya jelek ya, dan masuk ke Indonesia tuh mahal ya, karena harus bayar IMEI. Jadi kurang tangguh untuk di Indonesia. Nah ini kayak melengkapi nih si Samsung ini. Rasanya kayak punya Pixel di Android phone yang lain di Samsung. Misalnya contohnya kita bisa nge-remove foto dari bayangan yang kita ada refleksif di cermin ya. Atau kita juga bisa mainin objek-objek yang kita inginkan sesuai dengan selera kita, dengan AI-nya akan tampil lebih cantik lagi. Dan AI generative tools ya, seperti kita punya Adobe Firefly. Ada yang udah pernah coba belum? Itu AI yang dengan teks kita benar-benar bisa nambahin apa yang kita mau di foto kita. Dan tentu ya di background, di bagian bawah tuh ada simbol AI ya, artinya foto ini tuh sudah diedit dengan AI gitu ya. Jadi supaya kalian nggak ngeri lah ya, wow ini foto apa nih gitu, padahal sebenarnya udah diedit. Quickshare sekarang sudah update, sudah multi platform, memang dari dulu juga sudah ya sebenarnya. Kalau kalian kirim ke Windows PC itu juga gampang, dan sekarang dia juga bisa ke lebih luas lagi sepertinya itu. Dan untuk gaming, tentu mereka mengklaim dengan Snapdragon Gen 3 ini ada perubahan yang signifikan. Selain prosesornya lebih cepat, GPU-nya juga lebih tinggi performanya, dan tentu dia juga support ray tracing ya. Jadi ada perbandingan antara ray tracing on dan off yang bikin suasana bermain game itu jadi lebih real ya. Jadi detail seperti bayangan dan lighting itu bisa bertambah gitu ya. Nah tentu yang dikhawatirkan pun dijawab juga ya, karena Gen 3 ini punya clock speed yang tinggi. Khawatirnya gimana nanti kalau melawan panas gitu ya. Nah Samsung sendiri membuat vapor chamber yang paling besar selama dia buat katanya. Jadi tenang, menurut Samsung cooling chambernya itu mampu mengurangi panas yang dihasilkan oleh si prosesornya. Nah by the way, untuk yang S24 Ultra dia juga pakai body yang baru, titanium ya. Dia pindah dari aluminium. Ini lagi-lagi mirip seperti apa? Apple ya. Jadi Samsung gak mau kalah. Efeknya adalah dengan kemampuan strength yang sama, kita punya body yang lebih tipis. Jadi S24 ini bakal lebih ringan nih guys, dibandingkan dengan body yang aluminium. Dan untuk S24 series yang biasa dan yang plus itu masih tetap sama aluminium ya. Nah jadi itu ya, buat kalian yang pengen beli S24 Ultra series atau S24 biasa, seperti biasa Samsung punya banyak pilihan warna yang bertemakan alam gitu ya. Banyak banget pilihannya. Dan untuk yang Ultra itu ada 3 warna yang menurut gue cakep banget sih ya. Warna eksklusif yang cuma bisa didapetin dengan cara beli online di website Samsung. Google Phone mana yang kalian beli? Google Phone Samsung ya, sorry. Soalnya dari tadi banyak kita ngebahas AI-nya Google. Sekian dulu video kali ini, semoga ngebantu dan memberikan informasi yang menarik. Sampai jumpa di video yang lain. Jangan lupa subscribe Gadget ID. Bye bye. Boom.